Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik-baik? Alhamdulillah. Saja. Luar biasa. Semua kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak, Ya. gambarnya dibuka Bapak. Gambar. Bapak Guru sehat? Bapak Gambar Guru? apa ya? Gambarnya Pak. Alhamdulillah sehat sekali, insyaallah. Anak-anakku sekalian, Pak Guru akan memberikan semangat lagi. Kalau Pak Guru mengatakan apa kabarnya semua, kemudian menjawab dengan mengangkat tangan. Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Sudah bisa dimengerti? Bisa Bapak. Insyaallah Pak Guru. Oke ya, kita mulai ya. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Tetap semangat. Ya, oke. Sudah semangat, insyaallah. Ustaz lihat juga sudah siap semua belajar. Sudah siap semua belajar ya? Bolpennya, bukunya sudah ada semua di atas meja. Ya Pak. Ya. Ya, pintar semua anak-anak ganteng dan cantik. Ya Pak Guru. Selanjutnya sebelum kita mulai, mungkin Ananda Sofi bisa memimpin doa bersama. Ya, saya persilakan Ananda Sofi. Baik Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Rabbi zidni ilma amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, semoga kita belajar ini Allah senantiasa memberikan kemudahan dan berkah dan rahmat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Ya, kemarin anak-anakku sekalian, kita belajar apa kemarin? Minggu yang lalu? Lupa ingat Pak Guru. Lupa. Aduh, bagaimana semua? Menyanyi Pak Guru. Kemarin, oh iya, ada nyanyi-nyanyiannya juga ya. Iya Pak Guru. Kemarin materinya adalah tentang hadis tentang amal soleh ya, hadis tentang beramal soleh. Iya Bapak. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi surah Al-Alaq, surah Al-Alaq. Siapa yang pernah mendengar ini tentang surah Al-Alaq? Yang tahu tentang surah Al-Alaq ini bacanya seperti apa? Satu ayat saja. Mungkin. Ikra Pak Guru. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pintar semua. Nak Ika pintar sekali, Nak Rahmat. Alhamdulillah sudah tahu ya. Ya, insyaallah pelajaran yaitu tentang Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq. Sebelumnya anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materinya, coba anak-anakku sekalian bisa membaca tujuan pembelajaran. Bisa ya? Bisa membaca semua? Bisa Pak Guru. Oh iya. Ya, Pak Guru hitung dari 1, 2, 3 mulai. Setelah kegiatan dari dapat mengetahui peserta didik. ya, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian pintar semua, sudah tahu tujuan pembelajaran yaitu mengetahui surah Al-Alaq, melafalkan surah Al-Alaq dengan tartil, kemudian dapat mengartikan surah Al-Alaq, dapat menyimpulkan makna atau isi kandungan surah Al-Alaq, serta menghafal ya, menghafalkan surah Al-Alaq, menghafalkan surah Al-Alaq di luar kepala seperti hafal Al-Fatihah. Bisa anak-anakku sekalian?
Kalau di luar kepala Belum Pak Iris. jatuh Pak. Iya. Selanjutnya. Di dalam Ini kita lanjut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi surah Al-Alaq. Kita pelajari di kelas 6 ini di semester awal. Coba anak-anakku sekalian amati gambar, amati ada 3 gambar yang Pak Guru di sini ada 3. Mungkin anak Rahmat bisa menceritakan sedikit tentang ketiga gambar ini, hubungan keterkaitan antara ketiga gambar ini. Gambar pertama itu adalah tulisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gambar kedua itu gambar gua. Gambar ketiga itu gambar surat Al-Alaq. Nabi Muhammad berada di dalam gua dapat wahyu surat Al-Alaq. Iya, benar sekali. Jadi Rasulullah pertama kali menerima wahyu pertama adalah surah Al-Alaq di Gua Hira. Di Gua Hira. Nah, pintar. Selanjutnya, apa saja yang menjadi identitas surah Al-Alaq? Pertama, surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat ya, panjang. Ayatnya panjang nih, 19 ayat. Nama Al-Alaq itu coba mungkin Nak Sofi bisa dibaca itu. Yang kedua itu apa bacanya itu? Ya Pak Guru, nama Al-Alaq diambil dari lafaz yang terdapat pada ayat kedua yang bermakna segumpal darah. Ya, dari ayat kedua yang Anak Ika mungkin bisa dijelaskan apa yang anak ketahui tentang tentang segumpal darah ini? Segumpal darah. Belum tahu Pak Guru. Waduh, siapa yang sudah tahu nih? Nak Masma mungkin pintar ini. Nak Masma. Bisa ya? Waduh. Oh ya. Ya kalau gitu Pak Guru sampaikan ya, segumpal darah ini adalah tahap awal proses penciptaan manusia. Ya, kita semua sejak berada di dalam kandungan ibu kita. Selanjutnya ya, surah Al-Alaq merupakan surah yang ke-96 dalam mushaf Al-Quran. Artinya, dalam urutan mushaf Al-Quran, urutannya ke-96. Ayat pertama sampai ayat kelima, yaitu ayat pertama sampai ayat kelima merupakan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasul. Nasirul bisa dibaca ayat pertama sampai ayat kelima. Ya, cepat. Surah Al-Alaq, wahyu pertama. Terus bisa Insya Guru. Tahu ya? Insya Allah bisa. Bisa. Ya, bisa. Coba. Dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbikal akram alladzi 'allama bil qalam. Innal insana Masya Allah, pinter. Ada yang salah di ayat keempat sama kelima. Sengaja ya, untuk kelupaan. Ya,
Sebentar kita baca lagi bersama ya. Selanjutnya, urutan surahnya dalam mushaf adalah sebelum surah Al-Qadr dan setelah surah At-Tin. Termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Rasulullah hijrah dan atau karena diturunkan di Mekah. Jadi surah Al-Alaq ini termasuk surah Makkiyah karena turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Selanjutnya, ini adalah lafaz surah Al-Alaq. Ayatnya ada 19. Coba Ananda Jayadi bisa dibaca ya ayat pertama? Ya. Dengan tartil ya. Ya. Siap. Ya. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, yang kedua Nak Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Ketiga Nak Rahmat. Iqra wa rabbukal akram. Ya, selanjutnya kita bersama-sama. Alladzi sama-sama. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ya, selanjutnya Nak sekalian. Kita lihat artinya, arti surah Al-Alaq. Arti surah Al-Alaq. Yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, bisa dibaca. Ananda siapa? Ananda Ika, coba baca ayat pertama sampai kelima artinya, terjemahannya. Artinya, 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. 4. Yang mengajar manusia dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, selanjutnya Nahelia dari 6 sampai 9, ayat ke-6 sampai 9. Bapak, 6, sekalipun tidak. Ya, 6 sampai 9. Itu benar-benar melampaui batas. 7, apabila melihat dirinya berbuat cukup. 8, sungguh hanya kepada Tuhan mula tetap kembalinya. 9, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Selanjutnya Nak Rahmat, baca dari 10 sampai 14, ayat 10 sampai 14. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Masya Allah, pintar. Naselo 15 sampai 19. Ya, Dibaca. sekali-kali tidak sungguh. Jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya. Dan lihat Guru bawahnya. Kelihatan Bersujudlah. Ya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepadanya. Itu tadi. Pak Guru. Sabar dulu, Nak, sabar dulu. Kita lanjutkan sedikit ya. Ya. Pak Guru sudah duduk di Iqra. Pak Guru. Pak Guru kopinya Oh iya, siap. Nah, selanjutnya
Ya, 5 menit lagi. Kandungan surah Al-Alaq. Nah, ini ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat 6 sampai 8 ini kan isi kandungannya. Ayat 9 sampai 19 ini isi kandungannya tentang agar kita senantiasa tidak mengikuti perbuatan buruk pada ayat terakhir, tetapi senantiasa bersujud kepada Allah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Terakhir anak-anakku sekalian, kita diskusi kelompok. Kelompok A, kelompok A, Nasairul, kelompok B, Romat, dan kelompok C adalah Ika. Nah, Ika ya. Kita diskusikan tentang dua hal ini, yaitu tentang keistimewaan orang-orang yang belajar dan berilmu pengetahuan, dan yang kedua tentang sikapmu jika Allah menganugerahkan kenikmatan berupa kekayaan kepada bagaimana sikapmu. Ini kita diskusikan. Ya, silakan dibuat dulu kelompok. Pak Romat. Oh ya, alhamdulillah. Kalau begitu Nak Romat langsung saja presentasi. Baik, Pak Guru. Saya dari kelompok Ya. B, anggota saya, Jayadi dan Fauzah akan menyampaikan hasil diskusi. Orang yang belajar dan berilmu itu akan dianggap derajatnya, Pak Guru. Kemudian nomor 2, kalau kita kaya, maka kita harus mengeluarkan zakat, Pak Guru. Terima kasih. Masya Allah. Ya, selanjutnya kelompok kedua, Serul. Ya, Pak. Ya. Hasil diskusi kami, Pak Guru, bagaimana sikap kita Ya. jika Allah menegang kenikmatan berkekayaan kepadamu? Kita syukuri, Pak Guru, kita syukuri agar diberi tambahan nikmat oleh Allah. Sebab jika tidak disyukuri, maka Allah akan mengajar. Ya in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, Pak Guru. Dan juga Pintar. bagian harta kita untuk orang miskin, fakir miskin, ataupun orang yang sedang membutuhkan, Pak Guru. Itu aja, Pak Guru. Masya Allah, pintar. Nah, Ika, kelompok ketiga. Ya, kelompok Kelompok ketiga. Kelompok 3 belum selesai. Ya. Coba dibacakan. kelompok 3 yang tadi Pak Guru, mana hasil diskusinya? Soal diskusinya mana? Itu tadi tentang bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang belajar dan berilmu pengetahuan. Bagaimana orang-orang seperti itu? Apakah hal tersebut baik ataukah tidak baik ketika seseorang belajar dan menuntut ilmu? Bisa dijelaskan? Baik Pak Guru. Kelompok 3. Baik Pak Guru, karena keistimewaan orang belajar itu Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu. Iya, Masya Allah. Anak-anakku sekalian semua pintar semua ya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi kita pada kesempatan ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Anak-anak hebat sekalian. Ya. Yang pertama, Pak Guru, manusia diciptakan dari segumpal darah. Ya, diciptakan dari segumpal darah. Nama Al-Alaq diambil dari ayat ke-1, artinya segumpal darah. Ya, yang ketiga, surat Al-Alaq itu merupakan surat yang pertama kali turun di Gua Hiro, ayat 1 sampai 5. Itu Pak Guru kesimpulannya. Iya, pintar anakku. Baik, Pak Guru juga akan memberi kesimpulan bahwa kita dalam mempelajari surah Al-Alaq ini ada beberapa makna yang bisa kita ambil. Pertama, ayo kita selalu belajar bersungguh-sungguh sehingga kita termasuk orang-orang yang berilmu, tetapi
di samping berilmu, ilmu tersebut kita juga harus amalkan dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan kita di masyarakat, ya, terutama untuk kedua orang tua kita, tetangga kita, orang-orang dekat kita. Yang kedua adalah kita jangan bersikap sombong ketika Allah memberikan anugerah nikmat, karena kita semua akan mati dan kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, kalau ada teman atau siapapun orang yang mengajak kepada ketidakbaikan, jangan diikuti. Sebaliknya, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, dengan berpuasa dan lain sebagainya, sehingga Allah menjadi cinta kepada kita dan menjadi sayang kepada kita semua. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, sebelum kita pulang, ini Pak Guru akan bagikan LKPD, tolong dikerja di rumah ya. Ini LKPD, tugas dikerja di rumah ya. Insyaallah. Bisa siap semua anak-anakku sekalian? Ya. Oke, alhamdulillah, karena tadi sudah lonceng, kita tutup saja dengan sama-sama membaca surah Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak Rahmat, karena kondisinya waktu dari jam 10. Jadi secara keseluruhan itu sudah apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin itu sudah bagus Pak. Bagus. Saya lihat dari keterampilan membuka pelajaran itu sudah boleh. Baru kemampuan mengembangkan keterampilan berpikir melalui tanya jawab sama siswa sudah bagus. Yang keliru di sini mungkin waktu Pak. Jadi rata-rata kita itu di mengajar waktu kita jago Pak. Ini kan sudah diprogram, kita itu terpikir, hanya kita tidak kasih masuk estimasi waktu yang tepat sama dalam proses pembelajaran itu. Sehingga itu kekurangan kita nampak di situ. Jadi mungkin juga Al-Quran demi masa Pak ya, jadi ada di situ pentingnya waktu itu. Jadi kita mengajar juga kan cuma biasanya kalau kita terlalu fokus sama ini, tidak perhatikan lagi ini, akhirnya waktunya juga tertinggal. Jadi itu. Tapi secara bagus. Kesiapan saya itu sudah luar biasa. Jadi tahap satu sudah bagus, masuk di materi sudah bagus, baru masuk di bulan itu sudah bagus. Dan masuk di penutup. Yang kekurangannya di sini waktu. Jadi perlunya komposisi waktu di waktu itu pendahuluan berapa menit saya pakai, baru kegiatan inti berapa menit, baru kegiatan itu berapa menit. Cuma 3 saja itu Pak, diperhatikan. Ya. Ya. Baik, saya kira itu dari saya. Dipersilakan pada Ibu Hajar Mawati Ipul MPD. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Dokter, saya lagi di ruang rapat ini. Jadi nanti pada saat mau mengomentari peserta seperti ini baru saya aktifkan mikrofonnya. Kita di SMK se-Indonesia ada pengumuman kelulusan hari ini, jadi pengumumannya secara daring. Untuk SMA sudah lebih awal, tapi kalau kami di SMK itu se-Indonesia sepakat hari ini. Jadi sekarang lagi harap maklum jika agak ribut suaranya, karena saya memang lagi di Dewan Guru dan rapatnya baru mau persiapan saja. Untuk Pak Saifuddin, ini saya belum tidak seutuhnya saya lihat videonya, karena tadi saya bawa laptop dari ruang saya di masjid ke Dewan Guru. Hanya sebagian yang bisa saya simak itu di awal tadi. Tahapan-tahapannya udah sesuai, hanya saja ada media yang digunakan tadi, tampilan surat
yang disampaikan ke peserta didik. Kedengaran jelas nggak suara saya? Suara teman-teman ini agak ribut di Dewan Guru. Dengaran. Jelas ya? Oke, Jelas. terima kasih. Kemudian di media itu tulisannya agak kecil, jadi sebaiknya coba perhatikan yang media yang digunakan oleh Pak Rohmat, Pak Huda, Pak Sairul itu jelas kalau untuk masuk ke ayat hurufnya gede, apalagi Pak Jayadi itu. Masya Allah, kemarin ayatnya itu besar-besar sekali. Itu karena apa? Karena ayat harus ditampilkan dalam tulisan yang gede, yang besar, biar jelas di peserta didik. Karena mereka nanti kan akan diminta untuk melafalkan, untuk pelatihan pakai metode drill kan, untuk pelatihan bagaimana cara membaca ayat-ayat dengan fasih. Jadi nggak cuma beda kalau kita mau nyuruh siswa kita atau peserta didik kita untuk membaca tulisan dalam bentuk tulisan bahasa Indonesia ya. Tapi kalau bahasa Arab satu huruf salah ya salahnya kita juga gitu. Ya, jadi kita selaku guru yang memfasilitasi peserta didik, media yang kita gunakan harus jelas di peserta didik, apalagi tentang ayat. Nah itu sangat penting. Jadi ibarat kalau masih zaman dulu, guru saya kalau nulis di papan tulis, tulisannya kecil-kecil pakai kapur, nah itu mau tidak mau kita langsung bilang, Pak tidak jelas Pak, dihapus lagi. Dulu kan pakai kapur, jadi dihapus lagi. Gitu. Terus ditulis lagi, segini cukup Pak, nah gitu kan. Nah kalau punya Pak Saifuddin nanti diedit lagi video pembelajarannya. Kalau itu mau digunakan untuk PPL 1 ya, karena PPL 1 pasti itu RPP 1 yang digunakan gitu kan. Itu masuk K13. Yang jelas nggak pakai modul ajar. Modul ajar hanya khusus untuk PTK. Yang berikut nah, ini contoh buat yang lain juga. Sebelum ini Bu Ika nanti kan sebentar Bu Ika tampil ya. Jadi Bu Ika udah dapat masukan mulai dari Pak Huda kemarin tampil, Pak Rohmat udah banyak sekali masukan. Usahakan tampilannya Bu Ika lebih bagus. Saya yakin Bu Ika pasti bisa tuh. Jadi masukan hari ini untuk Pak Saifuddin, untuk teman-temannya ini terima kasih Pak Saifuddin ya, udah kasih contoh yang bagus. Jadi Pak Saifuddin nggak menguasai sepenuhnya kelas kan? Karena Pak Saifuddin minta tolong ke peserta didik untuk siapa tadi yang disuruh untuk baca berapa ayat, kemudian disuruh terjemahkan per ayat. Nah, itu kan berarti melatih peserta didik secara tidak langsung. Peserta didik akan merekam setiap apa yang dia baca, sehingga tanpa harus hafal mati-matian dia sudah terekam di memori dia. Kalau ayat 1 itu ini terjemahannya, ayat 2 ini terjemahannya. Karena kalau dilatih terus ucapan itu, nah itu secara langsung akan terekam di memori peserta didik. Kan hafalan itu hanya karena diulang-ulang, bacaan yang diulang-ulang, bahannya tersimpan betul, di-save betul oleh otak kita. Ya Pak Saifuddin, jadi kekurangannya Pak Saifuddin di media pembelajaran saja. Jadi tolong kalau mau mencantumkan media pembelajaran di ya. Ya Bu, insya Allah. Ya oke, terima kasih. Jadi seperti itu saja Pak Dokter, karena kita hari Jumat hari ini. Ya Bu Haja. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Saifuddin udah kasih hal yang positif untuk teman-temannya. Ya, makasih Bu Haja. Ya, selanjutnya dipersilakan Pak Rahmat, mungkin yang tampil sekarang ini Ibu Ika Pak. Jadi waktunya itu paling 10-15 menit dari sekarang. Silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bapak dosen. Untuk selanjutnya Ibu Ika bersiapkan diri. Durasi disampaikan Pak dosen, jadi kalau bisa maksimal 15 menit bisa. Diupayakan mengatur waktu.